lagu ya? Kalian mau denger lagu nggak? Mau denger lagu apa dengan suara bunda aja? Hah? Mau denger lagu-lagu denger lagu itu ya? Apa namanya tuh? Joko Tingkir. Ya, aku nggak tertarik endos-endosan ya. Tapi aku ditantang aku, ya. Dokter Oki mencoba nantang mamanya joget. Tunggu kau. Kau lahir dari aku berjoget di panggung. Bunda menghilangkan stres hidup di Eropa dengan tidak sengaja Bunda live membuat kalian semua terhibur. Tepuk tangan dong untuk Bunda Korla. Halo sahabat Mindset Cerdas, kita ketemu lagi di Kria Sriwijaya Sumatera Selatan. Dan di sini saya ditemani oleh Ibu Dr. Teli, psikolog kita, yang nanti kita akan mengobrol tentang sesuatu yang sedang trending topik di Indonesia. Tapi kita lihat dulu nih, sayang kalau tidak dilihat nih. Ini kerajinan-kerajinan yang ada di Kria Sriwijaya, milik Dekranasda Sumatera Selatan. Ada banyak ya, Bu Teli? Ini salah satunya. Ini namanya blongsong, blongsong. Ya. Blongsong dari Palembang. Ini blongsong Palembang, bisa jadi bukan hanya jadi baju, tapi juga bisa jadi bantal ya. Keren ya. Keren. Ini sangat etnik. Kemudian ini ada songket Palembang dan ini songket motif Palembang. angkinan, namanya angkinan dari Oku Timur. Ini selain tadi songket dan angkinan, di Sumatera Selatan juga punya batik loh. Ini tadi batik dari mana ya, Bu Teli? Linggau tadi ya, kalau nggak salah ya. Ini dari kota Linggau. Jadi Sumatera Selatan itu ada 17 kabupaten kota, seluruh kerajinannya ada di Kria Sriwijaya. Ayo datang ke Palembang, ke Kria Sriwijaya. Kita bisa dapatkan kerajinan khas dari 17 kabupaten kota. Ini juga bukan hanya Tanjung ya, Bu Teli, banyak lagi tuh di situ ada jumputan pewarna alam, ada songket pewarna alam. Ini yang saya pakai ini jumputan pewarna alam dari gambu atau dari gambir ya. Iya. Biasanya gambir itu untuk orang Pinang ya, siri ya. Siri ternyata untuk baju juga keren kan. Kawan-kawan, ini kita ingin mendiskusikan ini ya tentang fenomena yang ada di Indonesia saat ini. Semua orang terkorla-korla gitu. Tapi memang Bu Teli, pada saat saya cek trending topik di Google Search tahun 2022, tokoh yang trending itu nomor 1 memang Bunda Korla. Nah, ini sebenarnya saya coba lihat juga live dari Bunda Korla. Ini sebenarnya ada fenomena apa ini secara psikologis itu, banyak orang yang merasa ada ikatan emosional sehingga pada saat Bunda Korla live yang nonton bisa 200.000, bayangi itu selapangan itu yang nonton dia. Gimana Bu ini? Padahal dia bukan tokoh ya. Padahal dia bukan tidak tokoh terkenal iya, sebelumnya. Walaupun katanya dulu sempat dekat dengan beberapa artis dulu ya. Iya, dan sempat jadi ya artis-artis tapi yang bukan booming gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat karena itu melibatkan banyak orang, tentu pasti ada sesuatu gitu di diri tokoh ini, dalam hal ini adalah Bunda Korla, sehingga membuat orang tertarik untuk mengikuti live dia, lebih banyak tahu tentang dia gitu. Nah, kalau diperhatikan sebetulnya, karena ini kan berarti kan ada keterikatan emosional antara manusia dan manusia. Nah, manusia itu tidak akan mengikuti manusia lain kalau dia tidak ada sesuatu yang bisa dia ambil, pelajaran-kah, keuntungan-kah, atau apa aja lah gitu ya. Nah, kalau saya perhatikan sekarang ini kita nih bukan hanya karena COVID ya, artinya memang secara ekonomi sebagian besar di seluruh dunia tuh sudah mulai merasa kesulitan lah secara ekonomi, kemudian akhirnya mempengaruhi psikologis juga tentu, sehingga mereka akhirnya males kalau misalnya mereka juga harus
disuguhi sesuatu yang berat, tanda kutip. Berat itu yang buat mereka mikir, buat mereka misalnya malah akhirnya menganalisa, atau akhirnya justru membuat mereka ingin seperti orang tersebut misalnya, tetapi sesuatu yang berat lah. Sementara si oknum baru ini, si Bunda Korla ini menampilkan sesuatu yang alamiah ya, Apa adanya. apa adanya, kemudian tidak dibuat-buat, orisinal, kemudian keseharian yang bisa jadi lebih daripada separuh mereka yang nonton itu seperti itu gitu. Selama ini yang kita lihat misalnya sinetron, cobalah sinetron kan menjual mimpi, menjual kemewahan, kemudian juga kita lihat misalnya tayangan YouTube, artis-artis juga menjual kemewahan gitu. Crazy rich. Iya, jadi mereka juga senang sih, emang senang, cuman terlalu mimpi buat mereka yang Tidak mungkin seperti itu. Nah, sementara tiba-tiba muncul tokoh ini yang memberikan gambaran, ini loh aku nggak pakai apa-apa, artinya apa adanya, bermakeup enggak misalnya, dan kadang-kadang kacau balau malah ya, maksudnya tidak estetik. Kemudian pekerjaan saya juga sama seperti kalian gitu, kadang-kadang nggak punya duit juga, kadang-kadang nggak bisa makan juga misalnya, tapi saya bisa gitu. Itu satu. Kedua, tapi bisa tetap happy tetap gitu happy. ya. Yang kedua, saya lihat jargon-jargonnya ya, seperti kan anak-anak bunda atau anak-anak gue gitu kan. Nah, sehingga si pengikutnya ini merasa deket memang anaknya ya. gitu kan. Jadi, Iya. nah saya juga perhatiin ya, dia kan sering berkomunikasi tuh sama Waktu live. sama live itu. Malah kadang-kadang coba apa nih usul buat bunda gitu. Jadi mereka yang ikut live itu merasa aku ada di situ, ikut di situ, bukan hanya nonton dari jauh gitu loh. Jadi secara psikologis walaupun nggak semua dibaca, tapi paling tidak sempat dia baca ratusan ribu ya. Oh ada ya. Kadang-kadang malah seneng kan kalau misalnya tiba-tiba kata-kata saya dibaca gitu kan, merasa bahwa aku nih ada loh ternyata buat itu. Nah, itu yang saya lihat membuat tokoh ini menjadi populer ya sekarang. Dan mungkin tadi panggilan anak-anak gue itu kan, dan dia membahasakan dirinya bunda. Itu mungkin yang membuat semua orang merasa dekat ya, karena hubungan anak dan bunda. Betul. Kemudian juga itu, kalau kita lihat ya, seringkali kan ocehan-ocehannya tuh cerewet ceriwis. Memang kayak bunda-bunda ya. Iya kayak gitu. Terus apa adanya lah, mau marah-marah misalnya. Ada misalnya diam, misalnya bilang diam gitu kan. Sebenarnya kan kurang ajar banget ya. Tapi itu membuat misalnya jadi lebih orisinal tadi ya. Jadi tidak dibuat-buat dan memang seperti itu gitu. Pada saat dia makan misalnya itu memang suatu saat dia makan sesuatu, makan mie gitu ya. Aduh, kita yang nonton tuh jadi aduh enak banget ya. Padahal jadi kita pengen mie juga, padahal kita sebetulnya nggak suka mie gitu. Jadi memang mempunyai dia ada daya tariknya seperti itu. Jadi memang dari awal, kalau saya lihat tuh ya, dari awal memang dia menjualnya tuh sesuatu yang sederhana, keseharian ya, apapun bentuknya. Nah itu yang ditangkap oleh pengikutnya, sehingga tadi saya bilang merasa oh ini kayaknya kangen ya kalau nggak lihat gitu ya, kemana sih gitu. Itu yang bikin jadi makin banyak gitu yang suka. Ya walaupun saat ini ada yang pro, ada yang kontra ya, biasalah di dunia ini nggak akan ada yang seluruhnya setuju dengan kita ya, pasti ada dari sebagian yang pro, sebagian yang kontra. Tapi memang ini sesuatu yang kayaknya baru ini deh terjadi seperti itu ya. Lucu ya. Jadi pro kontra itu kan mungkin karena beliau itu datang ke Indonesia, kemudian ternyata bisa beberapa hari di Indonesia itu bisa menjadi artis tanda kutip. Nah itu mungkin yang kok jadi gini sih. Nah saya pikir
sah-sah aja sih, karena mungkin bentuk kasih sayang orang-orang di sekitarnya gimana ya caranya, karena kan beliau sepertinya kalau cuma tiba-tiba dikasih segepok kan nggak mau. Misalnya ini satu gepok gitu nggak mau, tapi ada dia apa harus nih challenge? kerja. Jadi misalnya dengan tadi ada challenge apa sehingga dia bisa menang itu. Nah jadi salah satu cara adalah membantunya dengan ini loh, kamu ada kerjaan ini, kamu mesti gini sama gini. Nah yang penting itu menurut saya, yang penting nanti setelah beliau pulang kembali ke Jerman, kembali ke pekerjaan itu seperti yang dulu. Jadi life-nya kembali lagi seperti awal ya, tidak walaupun berubah. dia sudah banyak dapat hadiah-hadiah ya nggak apa-apa, manusiawi sih, namanya dikasih kan, dia bukan minta, jadi nggak apa-apa menurut saya sih. Yang penting tadi sikap dia, cara dia tetap seperti itu. Ya, ada sesuatu yang bisa kita petik juga ya, bahwa pada saat muda itu kan kalau kita baca Bunda Korla ini berusaha menjadi artis gitu, tapi ternyata tidak booming. Nah, ternyata Tuhan punya rencana lain gitu, betul, ya. Betul. Setelah dia sekarang berumur hampir 50, 40 berapa nih? 48 ya. Oh, saat inilah dia booming. Artinya memang kapan saja, nggak melihat usia, bisa saja pada waktunya itu memang bagian kita, itu akan ya, ini juga salah booming. Salah satu tanda ya yang bisa ditangkap oleh pengikutnya bahwa ya tadi kata Bu Eko, usia berapapun kalau memang kita bisa memberikan sesuatu yang baik buat orang lain, kenapa enggak gitu. Caranya macam-macam gitu kan. Yang penting positif lah. Iya, betul. Tidak ya, mencuri bahkan dan lain-lain. Ada berita ya, kalau nggak salah dia itu pernah sampai ada orang mau bunuh diri karena melihat live-nya Bunda Korla ini, dia nggak jadi bunuh diri karena ternyata dia melihat ada juga loh orang yang susah tapi happy gitu. Ternyata bisa juga loh happy, nggak harus punya uang yang bermiliar-miliar. Itu juga mungkin yang ingin disampaikan oleh Bunda Korla melalui live-nya itu, bahwa tadi nggak harus orang itu punya sesuatu secara materi, tapi dengan bisa misalnya ngobrol, kadang-kadang kan lama tuh dia live-nya ya, hanya cuman mau ngomongin mau lagu apa udah joget-joget aja. Jadi gitu. Tapi kan artinya tuh nggak, dia udah capek kerja, kalau sampai rumah apa yang mesti dikerjain, nah jadi hiburan dia memberitahu jadi memberitahu bahwa kita tuh gitu loh hidup tuh, jangan terlalu terbebani oleh hal-hal yang membuat kita berat, tapi harus ada happy-happynya juga gitu. Dan kalau kita lihat juga ada sisi kebaikannya juga dari Bunda Korla ini, misalnya dapat hadiah untuk umroh kakak dan anaknya yang sudah yatim gitu. Itu jadi sebenarnya memang tadi kata Bu Teli ya, karena ada pembelajaran yang bisa kita tanpa tarik, kita sadari sebetulnya itu tuh muncul, dan ini kan kalau sekian ratus anak orang gitu yang suka, kemudian mereka tuh semuanya bisa menangkap itu, kan jadi pembelajaran juga. Oh iya, berarti harus bersedekah ya. Oh berarti bersedekah tuh utamakan keluarga dulu ya, gitu kan. Memang kan di agama kita kan begitu kan, keluarga dulu. Nah ini dipraktekkan oleh beliau kan. Gitu. Nah ini sangat fenomenal kalau menurut saya ini tiba-tiba, atau mungkin saya yang baru mengikuti mungkin ya, karena dari cerita-ceritanya itu kan sejak 2015 atau 17 memang sudah suka live, tapi memang boomingnya pada akhir-akhir ini. Sekali lagi terlepas dari kontroversial antara pro dan kontra, tapi memang seperti disampaikan Bu Teli, ada sesuatu sisi-sisi baik yang bisa kita dapatkan. Artinya apa? Memang setiap orang selalu mempunyai sisi baiknya dan juga pasti punya sisi negatifnya ya. Tidak selalu hanya baik atau hanya buruk gitu, selalu ada sisi-sisi positif di setiap orang yang perlu dimunculkan. Dan betul, karena apalagi kalau misalnya kasusnya Bunda Korla, kebanyakan itu kan mungkin netizen, bukan netizen apa ya,
pengikutnya tuh mungkin yang dari Follower-nya. follower tuh dari luar juga, anak-anak Indonesia yang di luar. Jadi dia merasa jenuh ya dengan pekerjaan, dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya hiburan itu kan mereka merasa bangkit lagi tuh semangat. Oh iya ya, ternyata apa sih, Bunda Korla kan orangnya nggak terlalu mikirin gitu ya, kayaknya nggak ada pikiran gitu. apa gitu ya. Nah itu bisa ditiru bahwa berarti kita nggak usah terlalu pikirin tuh. Insya Allah ada biarlah aja masa rezekinya. lalu itu menjadi bagian dari cerita. Ada gitu. aja rezekinya. Yang penting kita berbaik hati, menolong orang gitu kan. Itu yang jadi pembelajaran gitu dari sana. Ya, sekarang tinggal bagaimana kita mengambil sisi positif dari kejadian-kejadian dengan fenomena Bunda Korla ini. Walaupun mungkin pada saat live ada joget-joget, ada mungkin ngobrol, atau istilah Bu Teli tadi ngoceh-ngoceh gitu. Tergantung dari kita mana yang akan kita ambil ya dari kita sendiri. Joget-joget juga terhibur juga kok lihat dia joget-joget. Coba kadang-kadang tuh dia kan suka ngomongnya kok keceplos-ceplos, ngomong-ngomong yang kalau kita kan kayaknya tuh kurang sopan ya, tapi mungkin bahasa dia tuh cara dia mengekspresikan apa yang ada dalam hatinya dan cara seperti itu gitu. Makanya kita tuh nggak boleh mengkotak-kotak kan. Betul. Kemudian sesuatu harus secara global tuh ternyata ini, maksudnya tuh ini gitu. Dan kita bisa juga menarik dengan adanya suatu hal positif dengan adanya Bunda Korla ke Indonesia, kemudian sahabat-sahabatnya begitu menghormatinya, kemudian dibuatkan konser dan lain-lain. Artinya kita bisa melihat di situ itulah persahabatan yang sebenarnya mungkin ya. Membantu sesama ya. Tadi nggak mau secara cuma-cuma ya dibuat pekerjaan supaya kadang-kadang kita kan merasa nggak enak hati emang ya kalau tiba-tiba dikasih segini. Tapi kalau itu kan selain kita merasa itu hasil pekerjaan kita, juga orang yang beri juga nggak terlalu merasa seperti apa gitu. Dan bukan main karena ada salah satu lagu No Comment ya kalau nggak salah yang selalu padahal sudah lama banget ya menjadi ya. terkenal, dan ada beberapa wisuda, ada YouTube yang menampilkan di beberapa perguruan tinggi itu menyanyikan lagu itu gitu. Jadi kan sebetulnya kalau dilihat followernya itu bukan hanya emak-emak gitu ya, tapi juga sampai ke level mahasiswa, milenial, dan bahkan pejabat, menteri, artis. Ya artinya kita melihat sisi baiknya aja. Dan memang branding ternyata perlu, walaupun mungkin branding Bunda Korla itu tidak disengaja mungkin ya, dia membrandingkan diri dengan sebutan Bunda gitu. Ini Bunda, ini Bunda. Selalu mencari mana anak gue, anak gue itu khas banget itu. Jadi sampai anak-anak juga ini ngikut. Jadi kan siapapun, usia berapapun tetap anak gue kan. Benar. Oke Bu Teli, terima kasih. Senang ya kita bisa di Kria Sriwijaya ya. Nah habis ini kita jangan lupa belanja, banyak sekali barang-barang cantik di sini. Ayo kita ke Palembang, langsung kunjungi Kria Sriwijaya di tengah kota Palembang di sebelah stasiun TVRI ini. Langsung masuk. Pasti akan pusing memilih karena begitu banyak barang yang bagus-bagus dan keren-keren. Kita tunggu di Palembang. Sampai jumpa.